Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Karmidi. Ini berada di Saung Ekowisata Melon, ketepatan di tempat saungnya Pak Kapitutno. Sama ini saya ada rekan saya Pak Sugeng Riyadi. Di sini ada ahli pembibitan ikan nilai Jaya Pak ya. Kemudian Bukan ahli, Pak. samping saya kanan saya ini Pak Haryanto, Ketua Kabupaten Jaya. Ya konsultan konsultan padi. Nah, ini rencana saya mau bincang-bincang menggali ilmu dari Pak Haryanto ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Nanti akan diaplikasikan oleh petani-petani milenial zaman sekarang. Oke Pak Haryanto, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Boleh Pak kita bincang-bincang, tanya-tanya gitu Pak mengenai ilmu budidaya padi Pak. Ya silahkan, Pak. Tapi sekedar setakat kemampuan kita menjawab, Pak. Oke. Mulai dari pembibitan Pak. Akhir-akhir ini kan pembibitan, penanaman itu ya mengingat bahwa nanam padi itu sekarang itu penanamnya agak susah kan. Apalagi petani milenial sekarang itu yang nanam itu usia-usia zaman sekarang itu yang muda nggak ada. Itu yang tanaman itu kira-kira usianya itu di atas 50 tahun dan mungkin ya perkiraannya ya 10 tahun ya 15 tahun yang akan datang itu kan nggak ada untuk petani yang tanaman itu yang tua-tua. Generasi ada. Nah, kemudian itu dibantu oleh mesin itu mungkin kurang memadai ya, mungkin jumlah mesin sama jumlah lahannya kurang memadai. Itu kan akhir-akhir ini kan ya ada sistem tabela, sistem apa tuh PMAAS itu ya, mohon penjelasan Pak Hari, saya itu kurang paham mengenai ini kan. Saya memang petani tapi kan saya kerjanya itu di bidang oke. Silakan Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Karmidi. Di sini saya akan menjelaskan ya setakat kemampuan saya menjelaskan lah tentang budidaya padi. Mungkin kalau di budidaya padi ini terutama ya pertama yang menentukan hasil itu salah satunya ya diantaranya benih Pak ya. Salah satunya benih itu harus benih yang bersertifikat lah istilahnya, berlabel paling tidak ya, dan itu bisa didapatkan melalui media online atau kalaupun keturunan ya kalau bisa tuh dari label biru ungu, label putih ke biru 3 kali turun, mungkin itu yang untuk mengejar potensi itu di label biru. Kalau di label ungu itu untuk penangkaran, mungkin kalau untuk mengejar potensi hasil ya masih belum memadai, mungkin nanti jatuhnya di label biru kalau untuk mengejar potensi hasil. Nah, dan itu pun kalau diturunkan lagi mungkin udah dari biru itu kalau diturunkan lagi udah mengurang Pak, nggak bisa dilanjutkan lagi. Misalnya kita dari label ungu nanti diturunkan ke putih tuh ya udah meningkat hasilnya. Nanti kita kalau mau ngejar potensi ya di label biru itu, jadi 3 kali turun. Nanti kalau diturunkan lagi mungkin ya berhasil, cuman ya sudah agak mengurang dari hasil yang ditentukan. Oke. Kalau mengenai hasil kurang dari label ungu berbanding dengan label ungu itu biru itu kira-kira berapa persen kira-kira Pak Ari? Ya misalnya dari label ungu tuh misalnya 50%, nanti di putih itu bisa anggap saja 80%, dan di biru itu 100% lah ibaratkan gitu. Nanti kalau di label kalau dilanjutkan mungkin bisa turun dari 100% tuh ke 80 atau ke 70 gitu. Iya. Ini mengenai bibit berarti harus berkualitas ya. Memang kita nggak apa-apa kalah di harga. Tapi kan nanti kalau potensi hasilnya memang beda kan bisa untuk menutupi untuk harga-harga bibit itu kan. Kemudian untuk ini Pak Ari, efisiensi dari tabela itu dibanding dengan tanam langsung
manual gitu Manual. kan. Gimana Pak Ari? Kalau secara kualitas ya nggak kalah sebetulnya tanam manual. Cuma kalau untuk istilahnya mengurangi kos, bagusnya kita tabela. Tapi tabela tersebut nggak asal tabela, kita harus pandai memanage lahan yang akan kita tabela tersebut. Nah, nanti jatuhnya kalau tergenangi air terus menerus, nanti kita tabela hasil akhirnya jong juga. Dan kalau lahan tersebut kering, mungkin ya bisa jadi malah benih yang kita tebar itu jadi makanan burung kan gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi kita harus pandai di situ, main di lahan lah istilahnya gitu. Nah kan kemudian ini Pak Ari ada lagi. Rata-rata petani itu kan kalau tanam tabela itu masih takutnya sama ini pertumbuhan antara padi dengan rumput itu berebut itu. Ya berebut, kadang-kadang ya tumbuhnya duluan rumputnya ketimbang padinya. Itu gimana ngatasi hal seperti itu? Atau disemprot dulu atau memang digenangi air dulu atau gimana sistemnya Pak Ari dengan pengalaman selama ini? Kalau menurut saya, kalau untuk tabela ya, kita di pengolahan lahan itu kalau bisa setelah bajak sawah, misalnya sekarang bajak sawah nih, besok harus kita tebar tabelanya Benihnya. untuk ya benihnya, untuk menghindari gulma tersebut. Nanti kalau sekarang kita bajak 3 hari atau 5 hari ke depan baru kita tebar, mungkin berebut pertumbuhan antara padi dulu sama apa gulma. rumputnya dulu ketimbang padinya gitu ya. Iya, bisa gitu. Dan kalau untuk mengatasi gulma sebetulnya sekarang udah nggak sulit Pak, karena udah ada apa itu herbisida Anti tumbuh apa namanya selektif selektif ya, ya kan. selektif. Iya. Selektif. Kemudian ada lagi nggak enak Pak untuk yang kira-kira selektif itu kan yang udah tumbuh, kira-kira ada nggak untuk herbisida yang sebelum Pratumbuh. pratumbuh Ya. Nah, itu. Kalau untuk pratumbuh sih banyak, kayak si Aliplus misalnya kan, itu bisa juga untuk apa, sebelum tebar benih itu bisa juga kita Aliplus. Iya. Kalau Aliplus masih bisa, mungkin kalau yang lain saya rasa agak sulit juga ya. Kalau Aliplus masih bisa untuk pratumbuhnya. Oke, ini mengenai padi alhamdulillah udah cukup mengenai pembibitan dan penanaman. Kemudian saya mau nanya ke Pak Sugeng, ini ahli di bidang perikanan Pak. Ini kabarnya Pak Sugeng itu kan punya sekitar rumah itu semuanya kolam-kolam ya kan, banyak pembibitnya. Itu sistemnya sistem seleksi bibit atau pemijahan sendiri Pak secara alami gitu? Ya, terima kasih. Ini menyangkal dari omongan Pak Karmidi tadi ya. Sebetulnya bukan ahli. Di sini tuh saya masih belajar juga. Kalau ahli kan udah nggak belajar Pak. Maksud saya ahli itu dibanding kita ini kan yang paling Ya, mungkin agak tahu sedikit lah ya. Kalau di pekarangan saya itu alhamdulillah kolam itu sekarang yang kolam tanah itu ada 7, yang kolam tembok, kolam semen itu ada sekitar 4 petak, sama kerambah-kerambah di kerambahnya. Itu yang di bak itu sistem ras. Itu yang dikatakan sistem ras itu kan aliran deras kan itu. Oh, rasa pikir ya masalah ras itu kayak di ayam itu kan ada Bukan. ayam ras itu kan. Nah, itu Telur ya. masalah induk seleksi itu apa tadi yang bilang tadi induk? Ya. Itu anak-anak Seleksi apa alami, pemijahan? seleksi atau memang masih di Nah, pemijahan? kalau untuk induknya diseleksi Pak, diseleksi juga, dipilih induknya. Nanti kalau apa kan yang disortir itu nanti kita jual kan gitu, induk kita pelihara. Dan kalau pemijahan itu secara alami Pak, Alami. nggak ada yang secara istilahnya mijakan apa, nggak ada, Ada. alami semua. Jadi kita tebar di kolam, jadi perbandingan 1:3, jadi 1 jantan 3 betina. Nah, untuk tahunya jantan dan betina itu seperti apa? Kalau tahunya jantan betina sebetulnya sama tahu banyak kayak kita Pak, sama ya sebetulnya, kayak gitulah pokoknya. Ikan. Jadi kalau kelaminnya itu kalau jantan ya begitu itulah pokoknya.
Kalau betina Begitu Udah. maksudnya gimana cara Iya, Pak. nengoknya? nengoknya kalau jantan Atau postur tuh, tubuhnya. Dipliek kah apa diapakah gitu. kalau jantan biasanya tuh dia kelaminnya tuh panjang, Pak. Oh iya, Nah, jadi mirip-mirip kayak manusia lah. panjang. Kalau betina itu dia bulat, terus lubangnya tuh kalau betina itu 3 lubang pengeluaran air 1, pengeluaran kotoran 1, sama lubang telur. Beda-beda ya. Beda-beda. Nah, tapi kalau jantan tuh lubang cuma 2, lubang yang kelamin itu 1 sama lubang pembuangan kotoran, cuman itu aja, cuman 2. Terus modelnya pun nggak sama. Jadi kalau kita udah paham sama ikan nila, kita nampak di kolam itu udah tahu ini jantan ini betina, udah tahu. Postur Nah, tubuhnya. bentuk tubuhnya lain, dia agak besar. Yang Terus agak jantan besar, jantan besar, terus dia agak ramping kalau jantan. besar. Beda sama betina agak kebulat-bulatan gitulah. Gendut. Kan. Iya. Gendut, Perbandingan Pak perutnya antara besar. 3 benih 1 tadi, 3 betina, jantan 1 gitu. Iya, betul. Oh, iya, iya. Itu udah istilahnya udah ilmu apa lah, ilmu apa namanya, udah ilmu kebanyakan orang kayak gitu kan. Iya. Semua ikan kayaknya gitu kecuali lele sama paten. Nah, itu beda. Cuma kalau ikan mas beda, terbalik. Jadi kalau betinanya 1 kilo, ikan mas jantannya 3 kilo. Besarnya. Nah, masnya menghitung jumlah telur. Oh, iya. Telur itu ikan mas terlalu banyak, jadi nggak bisa dipakai nila, nggak bisa. Itu telurnya sampai puluhan ribu kalau 1 kilo induan itu. Jadi Maaf Pak harus- Sugeng, ini menilai nih. 3 kilo, 1/3 kilo tuh artiannya 3 ekor pejantan atau berat badan, Pak? Kalau nila berat ekor, Enggak, maksudnya apa tadi? Ikan mas, ikan mas berbadan. berat badan. Berbadan. Enggak kalau ikan mas. ekornya ya. Enggak, kalau ikan mas enggak. Misalnya Kilo. 1/3 gitu 1/3. lah ya. Kalau ikan nila itu 1/3 itu 1 jantan, betina 3. Tapi kalau ikan mas 1 kilo. kilo betina, 3 kilo Ya, jantan. maksudnya 1 ekor gitu ya. 1 ekor. Itu istilahnya kalau 1 ekor tuh 1 kilo, jadi jantannya ini harus 3 kilo jumlahnya. Ya maksud saya kalau 1 Hmm. ekor betina dan jantannya itu 1 kilo kan 3 ekor gitu, Pak. Enggak berarti ya. Itu kalau itulah yang tadi apa tadi Berat kan, badan ya berarti. berat badan. Kalau ikan nila lain kan gitu. Terus untuk apa namanya, karantina apa namanya, penangkaran itu kan Penangkaran. kira-kira usia berapa setelah menetas Pak? Bisa dipindahkan ke Untuk tempat bibitnya? penangkaran? Iya, untuk bibit. Untuk bibit itu biasanya kalau kolam kita bersih, nggak ada predator ya, itu umur 1 bulan udah bisa kita pindahkan. Dari pendidiran, ada pindah ke Maksudnya dari induknya. dari induk. Iya, dari induknya usia Dari induk berapa? biasanya 3 hari. 3 hari. 3 hari udah kita ambil. Jadi kita harus selektif tuh. Mulai netas sampai 3 hari kemudian baru bisa dipindahkan. Nah iya, jadi kalau memejahkan ikan nila itu kan pertama kita karantina itu betina sama Iya. jantan disendiri-sendirikan kan. Heeh. Nanti kalau udah kira-kira di karantina tuh kira-kira udah 15 hari, baru kita ketemukan di kolam. Biasanya itu 1 minggu langsung Biar kawin lagi gitu. Ya. udah mulai apalah dia, udah mulai memijah. Hmm. Nanti 3 hari ke depan tuh biasanya udah ada keluar anak itu kan. Jadi kita harus tiap pagi itu keliling kolam ngambil anakan itu kan. Oh, nyerok itu kan. Menyerok ikannya itu. Jadi kalau kita nggak ambil nanti ya pertama di situ selamat, nanti trip keduanya itu pasti nggak selamat anaknya. Iya. Habis yang kena abang yang pertama ini kan gitu. Harus tempatnya harus beda. Beda-beda kan gitu. Tempatnya. Ya. Terus berarti tadi berapa minggu Pak? Berapa hari di karantina tuh? Di karantina di pendidikan itu 1 bulan, 1 bulan. anakan. Habis itu nanti pindahkan ke kolam. Itu kira-kira apa namanya, usia berapa? Umurnya berapa namanya? Besarnya berapa itu? paling sebesar kuku ini. Sebesar Sebesar kuku ini 1 bulan. Terus mengenai ini kan tadi udah di karantina. Kemudian sebesar itu kira-kira kalau orang ya mana tahu ada yang beli itu kira-kira harganya berapa? Kalau yang saya alami sekarang kan yang ukuran ini saya jual itu 300 perak. 300 ya. 300 perak. Itu untuk agen. Itu agen. Biasanya agen menjual 500 biasanya. Oh, 500. Nah, biasanya gitu. Itu berarti satu induk berapa tadi? Kalau 1 induk yang udah umur 6 bulan itu biasanya kan beratnya sekitar 5 on sampai 6 on. Itu 1 induk itu bisa menghasilkan anak kalau selamat semua itu sekitar 2.800, taruhlah 2.500 kali 300 ya kan.
kali 300 perak ya. 350.000 ya Pak, kira-kira ya. Nah, kira-kira gitulah. Itu induk satu. Itulah dulur ya. Memang luar biasa ini Pak Sugeng ya. Kalau kita hitung-hitung itu memang luar biasa, bisa untuk motivasi kita ya kan. Ini ilmunya kan ilmu nemu kan, tanpa harus mijakan. Iya. Nemu anaknya dipindahkan, tinggal kita ngasih makan langsung dapat duit ya kan. Ya tinggal gitu, tinggal promosinya. Kalau perlu ya nanti saya pun termasuk promosi ya, kasih fee-nya jangan lupa gitu. Terima kasih. Demikian ya bincang-bincang kita dengan kabupaten ya Mas Sugeng, mudah-mudahan jadi edukasi kita semua, mudah-mudahan bisa ilmunya dimanfaatkan oleh kita semua. Demikian, mohon maaf ini masih belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.